Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di 7 hari ke depan. Terbukti apakah yang bisa kamu buktikan di 7 hari ke depan? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Leo. 7 hari ke depan, apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini bukan milik kamu saat ini ya. Oke, kita akan coba lihat di 7 hari ke depan. Get out of your cocoon. Nah, kamu akan bisa keluar dari keterbatasan berpikir. Kamu akan bisa keluar dari tempat di mana kamu merasa tidak nyaman, ya. Dan kamu akan menemukan tempat di mana kamu akan dihargai di sini. Oke? Kamu akan benar-benar keluar dari zona nyaman kamu. Di sini akan ada keberanian ya yang akan muncul ke dalam hidup kamu. Nah, apalagi di sini kamu itu adalah you are unique. Be yourself. Kamu akan bisa menjadi diri kamu sendiri. Dan kamu itu adalah orang yang unik, orang yang benar-benar berkarisma, ya. Kalau pesona kamu itu cukup luar biasa ya, membuat orang-orang merasa terpana, merasa kayak bergairah, kayak pengen untuk mendekat ke kamu. Ya, ini kamu, gitu loh. Kamu itu saking uniknya, banyak orang yang benar-benar ingin untuk mendekat. Ya, kamu sangat unik sekali. Ya, terkadang dengan keunikan kamu inilah, kamu itu kayak memiliki ciri khas, sehingga orang sulit untuk melupakan kamu. Bahkan tidak bisa untuk move on gitu loh. Bahkan ada juga yang tergila-gila di sini. Ya, jadi di 7 hari ke depan kamu akan menyadari karisma kamu itu membuat orang-orang merasa kayak aku pengen memiliki kamu gitu loh. Ya. Selama ini mungkin kamu tidak menyadari ya kelebihan yang ada pada diri kamu, membuat kamu merasa tidak percaya diri, membuat kamu merasa oh aku sulit menemukan pasangan ya, bagi kamu yang single ya. Namun pada akhirnya aku melihat kamu akan bisa keluar dari kekhawatiran, kekecewaan, keraguan ya, ketakutan. Ini kamu akan keluar dari zona itu. Yang ada sekarang kamu akan menunjukkan value-nya kamu, nilai dirinya kamu ya, sehingga kamu menjadi orang yang layak di sini. Oke, nah ini yang aku rasakan. Listen to advice ya, guidance. Ada sebuah jalan yang akan kamu butuhkan di saat kamu meragukan ya sesuatu hal dalam hidup kamu. Maka dengarkanlah pesan itu, dengarkanlah jalan itu. Mungkin ada ya beberapa dari kamu di 7 hari ke depan ketemu nih dengan motivator gitu ya, atau seseorang yang guru spiritual gitu ya. Kamu bisa dengarkan beliau, apa nasihat yang mungkin kamu perlukan, dengarkan. Mungkin itu nantinya akan membuat jalan hidup kamu itu kayak terplanning nantinya ke depan, bahkan akan mencapai suatu kebahagiaan ya. Ini aku rasakan dari energi kamu. Intinya kita jangan menjadi orang yang angkuh. Kita tidak mau mendengarkan orang, apalagi mungkin dari guru-guru spiritual atau mungkin orang yang kita tuakan begitu ya. Di sini kamu akan mendengarkan hal itu. Mungkin itu juga sebuah jalan petunjuk dari Tuhan ya. Ini ada make friends. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu akan bisa menciptakan sebuah lingkungan pertemanan yang begitu positif. Selama ini mungkin ya kamu itu berada di lingkungan toksik, mungkin dalam hubungan pertemanan ya. Di saat kamu merasa kayak oh aku harus keluar nih dari zona aku, karena aku sudah tidak nyaman lagi di hubungan yang toksik ini gitu loh. Dan akhirnya kamu merasa kayak oh aku yakin ya, di saat aku bisa keluar dari zona ini, keluar dari hubungan toksik ini, aku akan menemukan komunitas aku yang sebenarnya gitu loh. Ternyata ya kamu membuat satu hubungan pertemanan yang solid banget. Intinya yang benar-benar kayak saling
saling melengkapi lah satu sama lain, ya, saling membantu, saling support gitu loh, ya. Nah, ini yang terjadi dalam energi kamu. Apalagi mungkin dengan keunikan kamu, dengan nilainya kamu, dengan value-nya kamu, ya. Banyak orang-orang merasa kayak ingin berlomba-lomba untuk bisa dekat dengan kamu di sini. Oke, kita akan coba lihat di sini. Apakah yang akan terbaca untuk energi general kamu di 7 hari ke depan? Kita mencari perbandingan ya di sini ya. Ini soulmate. Nah, kalau dalam cinta sih aku merasakan di sini kamu akan ketemu dengan soulmate. Walaupun mungkin selama ini kamu merasa hubungan kamu dengan seseorang itu kayak diragukan banget gitu loh. Karena sering konflik, sering adanya on off juga gitu. Itu membuat kamu merasa kayak kayak butuh sesuatu hal yang baru lah gitu ya. Kalau aku rasakan di sini. Ini teachings ya, abundance. Nah, aku merasakan pada akhirnya kamu akan merasa akan berkelimpahan di sini gitu loh. Ya. Di 7 hari ke depan mungkin bisa jadi dalam hal finansial. Kamu juga akan menemukan sebuah rezeki-rezeki yang tidak terduga, hal-hal perbaikan-perbaikan dalam pekerjaan, ya, bantuan-bantuan yang mungkin kamu butuhkan. Ini akan terjadi nantinya. Tanpa kamu sadari, tanpa kamu duga, kamu akan merasakan banyak yang akan membantu kamu di sini. Ya, banyak yang orang benar-benar kayak care sama kamu. Dan semua itu kenapa? Kenapa saudara kamu yang memang menarik perhatian banyak orang. Ya. Salah satunya mungkin banyak orang yang berempati kepada kamu, banyak orang yang menginginkan kamu, banyak orang yang dekat dengan kamu gitu loh. Itu semua dengan apa? Dengan keunikan yang kamu miliki. Ya, selain talenta kamu juga orang yang ceria. Kamu juga orang yang mungkin smart gitu ya, friendly. Kamu juga termasuk orang yang benar-benar selalu happy gitu loh. Ya, seakan-akan kamu itu tidak punya beban dalam hidup kamu. Itu yang membuat orang merasa termotivasi gitu loh. Termotivasi untuk dekat dengan kamu di sini. Sehingga mereka juga merasa kayak terinspirasi untuk bisa merubah hidupnya gitu loh. Ya, jadi itu yang terlihat dari keunikan kamu ini. Banyak energi positif yang kamu transfer kepada mereka, dan mereka menerima energi positif itu. Oke? Nah, kita akan lihat di sini apakah soulmate itu akan kamu temukan, keberlimpahan kamu akan kamu temukan di sini ya. Kita akan coba cek. Fokus kepada kartu ini buat teman-temanku. Apakah yang terbaca? Oke. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, kita coba cek juga di sini ya. Ada Strength, ada Leo. Nah, ini gambaran ya. Kamu bisa menaklukkan ya. Dengan keunikan kamu bisa menaklukkan dunia di sini. Wah, luar biasa ya. Dimana mungkin tadinya ada orang yang ingin menyakiti kamu, nggak jadi gitu. Ini juga ada Seven of Swords. Banyak orang sebenarnya yang suka berbohong sama kamu selama ini ya. Kita coba lihat dulu zodiak-zodiaknya. Ada Leo, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Two of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aries, Leo, Sagi, ada Judgment, ada Pack of Pentacles, ada Ace of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Nah, jadi di sini aku merasakan kamu itu bisa menaklukkan ya apapun yang ada di depan mata kamu. Di saat kamu ingin menemukan soulmate, ada seseorang yang kamu rasa, oh ini soulmate aku nih, aku ngerasakan, intuisi aku mengatakan dia ini adalah belahan jiwa aku. Ternyata dengan kamu menyadari itu, kamu coba untuk berjuang, berusaha, ternyata akhirnya kamu bisa menaklukkan cinta itu ya. Begitu juga halnya di sini ada kesabaran juga yang kamu miliki. Strength juga gambaran kesabaran yang kamu miliki. Mungkin dengan cinta dan kesabaran inilah membuat orang-orang merasa ya kamu itu adalah orang yang begitu spesial gitu loh. Kamu itu orang yang punya keunikan yang cukup luar biasa. Ya, begitu. Nah, di sini mungkin ya kamu itu pernah seperti kayak dibohongi oleh
banyak orang, entah itu teman, keluarga, pasangan sendiri gitu ya. Pernah terjadi seperti itu. Ini mungkin terjadi di masa lalu kamu ya. Tapi semua itu bisa membuat kamu menjadi sukses ya, dengan adanya pengkhianatan dulunya ya, dengan adanya sebuah konflik yang terjadi, ternyata itulah yang membawa kamu menuju kesuksesan, menuju kebahagiaan, karena kamu sudah benar-benar seperti memiliki pemikiran yang positif. Oh, kalaupun ini terjadi, arti kata ya, aku akan ditemukan dengan seseorang yang terbaik ya, mungkin aja suatu hari nanti aku akan ketemu dengan soulmate aku, dan ternyata benar, inilah soulmate yang mungkin kamu pikirkan selama ini gitu ya. Nah, aku juga merasakan di sini kamu akan bisa menstabilkan kehidupan kamu di 7 hari ke depan. Hidup kamu akan stabil, akan seimbang di sini. Walaupun ada orang yang membohongi kamu, yang mengkhianati kamu, ya mungkin kamu akhirnya bisa untuk memaafkan. Kamu bisa untuk menerima kenyataan. Kamu juga tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Disitulah keberlimpahan kamu akan mulai mendekat ke kamu. Karena di saat kita sudah berpikir positif, sudah melakukan hal-hal positif, maka hal-hal baik juga akan datang kepada kita di sini. Ya. Ini juga ada Queen of Wands ya. Ini juga gambaran kamu itu akan menjadi seseorang yang mandiri banget. Kamu orang yang punya ambisi di sini. Tapi ambisi kamu ini memang benar-benar terkontrol ya. Intinya kamu ini benar-benar, oh aku harus punya ambisi. Kalau nggak punya ambisi ya mungkin aku akan melemah. Aku akan santai gitu loh. Aku tidak akan berjuang di sini. Mungkin ini lebih kepada arah yang positif ya. Kita harus bersemangat nih gitu ya. Nah, memang ternyata terjadi perubahan. Oke. Di saat kamu benar-benar akan take action untuk sesuatu hal yang memang sudah kamu impikan, maka hasilnya itu akan benar-benar terlihat nyata. Ya, mungkin saja di 7 hari ke depan kamu akan benar-benar mengalami satu perubahan yang cukup signifikan. Semua berubah. Ya, arti kata di saat kamu benar-benar menjadikan diri kamu orang yang sepositif mungkin, maka energi-energi positif juga akan datang kepada kamu di sini. Ya. Back up Pentacle, mungkin di 7 hari ke depan kamu akan lebih fokus juga kepada finansial. Kenapa? Mungkin banyak yang pengeluaran mungkin di bulan depannya atau mungkin di bulan ini. Jadi kamu harus fokus kepada finansial, atau bisa jadi kamu mungkin akan dipromosikan, naik jabatan. Terus di sini kamu harus fokus kepada pekerjaannya kamu. Bagaimana cara untuk meningkatkan kinerja kamu, kualitas diri kamu ya. Apalagi di sini kamu kan orang yang unik gitu ya. Sehingga membuat kamu itu merasa yakin apa yang ada dalam diri aku, ya aku yakin benar-benar akan terlihat. Dan ini juga akan menjadikan aku orang yang berbeda nantinya gitu loh ya. Dan aku juga merasakan di saat kamu fokus kepada finansial ya, kamu akan akan merasa oh ini memang ada perkembangan. Di saat aku fokus ya, perkembangan itu mungkin akan muncul. Kamu akan merasa sangat wah, aku merasa sangat bahagia nih. Semuanya ternyata dimudahkan. Padahal semua itu ya berkat perjuangan kamu, usaha kamu ya. Nah, di sini juga ada Ace of Swords. Ternyata apa yang kamu pikirkan ya, benar-benar akan menjadi nyata. Apa yang kamu pikirkan, kamu akan menemukan peluang di situ. Kamu akan menemukan sebuah kesempatan di situ, ya. Sehingga akhirnya kamu benar-benar merasa inilah buah dari kesabaran aku. Inilah buah dari sebuah ketekunan aku, kegigihan aku gitu loh. Membuat kamu akhirnya merasakan ini adalah suatu hal yang aku tunggu-tunggu selama ini. Nah, begitu ya. Oke. Jadi buat teman-temanku, terkadang kita perlu ya untuk memanifestkan sesuatu. Karena itu juga sebuah doa untuk kita ke depannya. Dan doa itu ya suatu saat pasti akan terkabulkan walaupun tidak saat itu ya. Yakinkan diri kamu, jika kamu berdoa yang hal-hal yang baik-baik saja, itu pasti akan dikabulkan. Oke, semoga apapun yang kamu manifestkan, kamu impikan bisa terwujud di sini ya, buat teman-temanku. Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu itu memang harus benar-benar sabar ya dalam menghadapi hidup, menghadapi cobaan. Nah, itu juga termasuk keunikan kamu. Kamu orang yang sabar. Kamu orang yang benar-benar bisa menerima kenyataan ya. Sehingga nantinya kamu tidak akan canggung lagi untuk melanjutkan hidup kamu di masa depan. Kamu akan siap dengan semua tantangan-tantangan yang ada. Oke?
Nah, jadi buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.